Selamat datang kembali di channel Bernet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor konsumer. Pertama ada INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh Aisa, ke-8 WIM, ke-9 Cleo, ke-11 Cemori, ke-12 Hoki, dan terakhir ULTJ. Langsung saja ke saham pertama. Ada INDF yang ditutup di harga 7.450 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau dibongkar semuanya, INDF didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk INDF kondisi seperti ini juga bagus ya. Dan dia bertahan di atas 7.250 dan ini dalam pembentukan symmetrical triangle. Dan sudah di breakout, lanjut nggak? Mestinya lanjut dan gap langsung ditutup. Di grup Borneo Trader juga sudah saya infokan kalau INDF turun tambah di bawah average up sahamnya, karena target saya INDF semoga sampai ya 8.000. Semoga Juli nih ya. Jadi masih oke, nggak harusnya masih oke. Untuk INDF sudah mengatakan trend downtrendnya ini. Trend downtrend semenjak Oktober 2016. Berarti high-nya ya. Dan ya bagus. Walaupun ada membentuk candle hammer terbalik seperti ini, nggak masalah. Oke kok. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya bagus. Volume juga lumayan. Breakout dan membentuk higher high. Aman, harusnya bisa sampai 8.000. Berarti harus naik cuma 6% ya, sangat mungkin lah ya, tapi disclaimer ya, semoga aja dapat cepat. Kalaupun misalnya INDF naiknya 6% pas mendekati akhir tahun juga nggak masalah. Siapa yang ngasih kan, cuman beli dan simpan sampai akhir tahun dapat 6%. Ibaratnya seperti itu, tapi ya tergantung masing-masing ya. Namanya saham nih kan high risk, nggak seperti tabungan biasa yang bisa diambil kapan saja, uangnya nilainya tetap. Kalau INDF bisa aja lagi merah, tergantung masing-masing lah bagaimana mengatur resikonya ya. Kalau saya lihat sih INDF tetap peluang besar 8.000 tembus akhir tahun, bahkan bisa lewat untuk INDF. Minggu ini juga menarik, tetap ada sektor rotasi dan INDF minggu kemarin naik 3 hari kan, ya udah siap-siap lanjut. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada ICBP yang ditutup di harga 11.775, sudah mendekati 12.000. Menguat 0,64%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker sebenarnya ICBP diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. ICBP juga bagus, sudah sampai target web 5 di 12.000. Sudah sampai kemarin hari Kamis dia menyentuh 12.000. Belum ya, baru 11.925, belum 75 poin lagi. Tapi ya sampai bulan ini sampai, dan bahkan bisa lewat. Dan ya masih sama analisa sebelumnya, potensi all time high ICBP tahun ini. Ada yang bilang waktu itu ICBP dari 2019 gak kemana-mana. Nah ini akhirnya dia naik juga kan. Yang penting percaya dengan fundamentalnya. Mau seperti apapun berita di luaran, kalau fundamentalnya masih oke, kalaupun misalnya laba turun tapi turunnya nggak signifikan, ya nggak masalah. Kalau cuman turun 10%, 20% itu wajar. Jadi jangan terpengaruh. Tapi kalau untuk trading jangka pendek ya mungkin pakai stop loss ya. Tapi kalau untuk investasi atau swing trade setahun 2 tahun ya nggak masalah harusnya ya. Yang penting udah tahu di mana posisi harga beli Bapak Ibu. Ya, apakah di harga rendah atau mahal ya, seperti itu. Untuk ICBP peluang besar kalau ini jalan ya, semoga bisa all time high bulan Juli ya. Kalau ISG tembus 6.950, 7.000 itu ya, bisa untuk ICBP all time high. Seperti itu untuk ICBP. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada UNPR yang ditutup di harga 4.250 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari bukan semuanya, UNPR ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk UNPR lagi konsol, ada giliran nanti ditarik. Gap sudah ditutup juga, gapnya nggak sampai 2%, ya nggak masalah. Peluang besar sih jalan minggu ini, harus ya. Kalau Bapak Ibu berminat nih, nggak usah jauh-jauh di 4.200. Kalau dia gagal bertahan di atas support yang sudah terbentuk dari 3 minggu yang lalu di 4.200, ya tinggalin aja. Turun 2% tinggalin dulu. Tapi kalau mau lebih konfirmasi turun 4.000 mau baru stop loss juga silahkan ya.
Kalau UNPR nih minggu ini bisa tembus 4.400 tuh, ya minimal dia bisa nyentuh 4.570 lah. Ya masih ada potensi upside seperti ini. Targetkan aja EMA 200-nya, mungkin nggak ya? Kalau ISG bagus, rebound lanjutan uptrend ya bisa nih. Risk reward-nya seperti ini. Tapi disclaimer ya, untuk UNPR langsung saja ke saham selanjutnya. Ada HMSP yang ditutup di harga 955 menguat 0,52%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau dilihat bukan sebenarnya HMSP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk HMSP sudah menutup gap dividennya minggu lalu. Saya juga nggak perhatikan dia naik berapa persen nih. 3%, terus habis itu koreksi lagi. Tetap ada peluang dia mencoba kembali rebound. Akan menguji EMA 200-nya di 985. Itu arah HMSP minggu ini. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, ekornya masih panjang ya. Tapi memang harus bergerak di atas 1000 kalau mau aman. HMSP itu konfirmasinya 1000 di atas itu titik aman pertamanya untuk HMSP. Jadi seperti itu. Untuk HMSP langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GGRM yang ditutup di harga 27.500 terkoreksi 0,36%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker sebenarnya GGRM didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. GGRM dividen juga langsung ditutup ya. Coba cek ya. Tanggal 10. Ya gap dividen langsung profit dan bahkan profit berapa persen nih sempat. Profit 1,5% dengan dividen tadi sekitaran 3%, ya lumayan ya, 3,5%. Jadi kemana arah GGRM lagi konsolidasi, tapi kalau bisa dia tembus 28.000 minggu ini bagus. Lanjut. Targetnya kemana? Ini tutup aja nih, ditutup aja. Targetnya ke turunin aja nih sedikit ke bawah. Ya. 29.900 sampai 30.000 itu arahnya. Yang penting dia minggu ini tembus 28.000, minggu depannya target arah tuh 30.000. Semoga sampai ya. Pokoknya GGRM tuh kalau dia break 28.000 tuh pelan-pelan arahnya ke 30.000. Jadi seperti itu. Untuk GGRM langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Mayor yang ditutup di harga 2.550 terkoreksi 0,39%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau di bokar semuanya, Mayor sedikit ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Mayor akhirnya sampai juga di bawah 2.550. Mungkin nggak rebound karena terus membentuk lower high, lower low. Harus rebound. Toleransinya nih 2480 ini aja. Pas kebetulan di situ kan ada EMA 200. Nah, ini bisa jadi sandaran yang pakai stop loss. Ya, ini EMA 200 dari harga sekarang juga ya masih bisa ditoleransi lah. Kalau cut loss di bawah EMA 200 ya. Tuh cuma 4% ya udah itu seimbang. Kalau profitnya 6% ya sesuai. Ya risk rewardnya masih oke. Kalau nanti saham-saham konsumer ditarik naik ya ada peluang lah ditarik naik juga ya. Untuk Mayor, cuman Mayor nih udah terkonfirmasi minornya downtrend karena sudah membentuk 2 lower high, 2 lower low, bahkan 3 lower low ya. Nah, ini kalau bisa naik sedikit bisa jebol lagi nih. Pokoknya hati-hati kalau Mayor sudah di bawah EMA 200 tuh bisa rawan turun lebih dalam. Tapi dengan kondisi seperti ini, menurut saya juga Mayor akan uptrend sampai akhir tahun nanti. Tapi mungkin turun dulu. Habis itu baru dia nanjak lagi. Targetnya masih sama akhir tahun 3.000 tuh bisa lewat. Ya, tapi ini disclaimer. Seperti itu. Untuk Mayor, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada AISA yang ditutup di harga 143 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing, nggak ada jual beli. Kalau dilihat bukan semuanya, AISA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. AISA luar biasa lambatnya. Minggu kemarin saya sudah beli dan belum naik-naik. Dia naik tipis, turun lagi, naik tipis, turun. Tapi ya oke. Ini tinggal nunggu rektor rotasi aja. Kuncinya AISA nih tutup di atas 145, 146. Nah, jalan. Target upside-nya 154. Dari harga sekarang masih ada potensi upside 6%-an lah ya. Sangat mungkin. Yang penting minggu ini kalau dia bisa tutup aja di atas 146, udah tuh sinyal bagus. Tuh lumayan dapat 7% dengan stop loss cuman 3%. Berarti risk reward 1/2. Tinggal nunggu momentum aja nih AISA. Semoga aja rebound ya minggu ini atau Senin besok.
untuk Aisyah. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WIM yang ditutup menguat 6,25% ke harga 1.530. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dilihat bukan sebenarnya WIM diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, WIM luar biasa naik lagi dia ya. 1.500 sudah di breakout ya, itu bisa jadi sandarannya. Kalau melihat kondisi seperti ini ya mestinya sih naik lagi untuk WIM. Target WIM ya all time high-nya lagi disentuh 1.600 terdekatnya ya. Seperti itu untuk WIM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cleo yang ditutup di harga 625 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dilumpuhkan sebenarnya Cleo diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Cleo dalam pembentukan web 3 dan web 3-nya tuh ya sudah disentuh ya di 670. Lanjut nggak? Mestinya sih lanjut. Ini baru awal. Dia akan membentuk web 4 dan web 5. Tetap akan uptrend sampai akhir tahun. Tapi ya dalam pembentukan web 4-nya yang ada koreksinya. Jadi di mana dia koreksinya? Kita lihat ya. Kemungkinan besar memang terjadi Elliott Wave di Cleo dengan all time high-nya ya untuk Cleo. Jadi seperti itu aja untuk Cleo. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cimori yang ditutup di harga 4.270 menguat 1,6%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dilihat bukan semarinya CMRI di distribusi. Likuiditasnya tipis. Langsung saja ke teknikal. Cimori ya kalau berminat masih sama gambarannya ya. Supportnya itu 4.170, 4.200 itu harus dijaga. Dan ya tetap menurut saya ada peluang mencoba kembali lanjut rebound. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, dia membentuk candle doji. Ya bisa juga dikatakan ini candle inside bar karena di dalam candle sebelumnya harusnya sih jalan lanjut ya. Minggu ini bisa menguat dengan target tadi 4.420 terdekat EMA 60-nya dan EMA 200-nya di 4.500 sampai 4.580. Situ arahnya karena itu range konsolidasinya. Menurut saya tetap akan ke atas karena kelihatannya Cimori ini masih konsolidasi, risknya juga kecil. Kalau Bapak Ibu berminat, risknya nggak jauh nih, tuh paling 3% 4% ya, dengan target 4.550, risk reward 1:1,5 seperti itu tuh Cimori. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Hoki yang ditutup di harga 83 menguat 1,21%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari bukan semuanya Hoki di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Hoki udah di atas 80 udah oke ya. Udah kembali aman. Dia juga bagi dividen. Dividennya nggak besar. Kemana arahnya 88. Apakah ini tanda-tanda reversal? Bisa jadi. Udah aman dia kembali ke atas 80. Dan ya kalau mau stop loss gak usah jauh-jauh ya 7776 ya, lumayan lah stop lossnya sekitar 8,43% dengan target minimal 7% aja ya. Ya nggak masalah lah karena trennya Hoki potensi besar ke atas. Karena ini dia sudah kembali ke atas 80. Mestinya aman untuk Hoki. Jadi seperti itu. Untuk Hoki langsung saja ke saham terakhir. Ada WLTJ yang ditutup di harga 1930 menguat 0,52%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari buku semuanya ULTJ di distribusi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. ULTJ udah kembali cetak all time high ya 2 minggu yang lalu. Jadi kondisi seperti ini ya tetap pelan-pelan dia akan mencoba kembali resistennya 2000. Karena kalau dilihat dari time frame weekly-nya dia kembali rebound dan mencoba mengarah ke atas ya. Minggu kemarin mestinya minggu ini ada sektor rotasi, tetap nanti consumer good akan ada flow dan ya ULTJ pelan-pelan akan mengarah ke 2000 lagi, akan menguji all time high-nya lagi. Tapi ini disclaimer ya, karena ini harga-harga nanggung, support sandarannya itu di 1800, memang dia itu mantul dari support minor. Support minornya itu ada di 1900 sampai 1880 area ini. Ini juga bisa dikatakan support minor. Jadi seperti itu. Hitung aja lah kalau berminat untuk ULTJ. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan,
bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.